Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Eko Sarwono selaku mentor dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Jomal, di mana saya di sini sebagai guru di SMP Negeri 2 Jomal. Di sini saya akan sedikit saja memaparkan tentang rencana kerja tahunan yang saya buat pada kegiatan seminar orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K, khususnya di SMP Negeri 2 Jomal Kabupaten Bongkar. Selanjutnya, nah ini sedikit profil saya. Nama saya Anton Setiono. Nah, saya di sini di SMP Negeri 2 Jomal sebagai guru ilmu pengetahuan alam atau guru IPA. Selanjutnya, untuk dasar hukum dan yang lainnya itu sudah ada di laporan dan tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman yang pertama. Nah, langsung saja ketika awal ini saya sampaikan adalah waktu dan tempat orientasi P3K. Nah, orientasi P3K ini itu bermula ketika pada tanggal 6 dan 7 itu di Tilo SMP Negeri 2 Jomal, itu tentang pembelajaran Zoom atau pembelajaran dengan online. Selanjutnya nanti dilanjutkan langsung pada kegiatan on-job training yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai kemarin tanggal 13 Maret 2023 di SMP Negeri 2 Jomal, dan langsung juga pada tanggal tersebut OJT juga adanya sesi mentoring dengan mentor. Dan terakhir itu ada seminar rencana kerja itu pada hari ini tanggal 14 Maret 2023 di SMP Negeri 2 Jomal. Selanjutnya, rencana hasil kerja tahunan. Nah, rencana hasil kerja tahunan saya di sini saya tuliskan adalah rencana kerja tahunan yang rutin dibuat oleh sama Bapak Ibu guru juga saya setiap tahun. Yang pertama itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sama atau sekarang rencana pembelajaran ini biasa disebut modul ajar karena saya mengajar untuk kelas 7 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Terus selanjutnya setelah kita membuat pelaksanaan pembelajaran, dilanjutkan dengan melaksanakan pembelajaran yang itu kita laksanakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu sesuai jam mengajar masing-masing. Selanjutnya, setelah dilaksanakan pembelajaran pasti adanya suatu evaluasi untuk mengukur hasil yang kita dapatkan selama pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah adanya hasil evaluasi pembelajaran, nah dilanjutkan dengan perbaikan rancangan pembelajaran yang dimaksudkan untuk memperbaiki untuk tahun ke depannya. Terus yang kelima itu membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini di SMP Negeri 2 Jomal ini saya membimbing siswa khususnya pada ekstra tata upacara sipil atau pada untuk yang menyiapkan upacara bendera pada hari Senin yang termasuk dalam PKS ya. Terus ini yang kita rutin mengikuti kegiatan MGMP IPA, khususnya MGMP IPA secara langsung di Jomal maupun MGMP IPA di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dan terakhir di sini mengikuti diklat melalui platform Merdeka Mengajar seperti yang diinstruksikan, karena menggunakan kelas 7 juga, jadi pasti kita sebagai guru akan memerlukan referensi, apalagi kurikulum baru, hal-hal yang baru pasti butuh referensi untuk baik dari modul ajar, KKTP dan lain-lainnya. Kita bisa dapat melaksanakan diklatnya
Itu untuk rencana yang biasa dilakukan setiap tahunnya. Nah ini saya membuat rencana yang dibuat per tahunnya. Yang pertama itu tahun pertama, berarti tahun kemarin itu sebenarnya sudah saya lakukan, yaitu PBG dalam jabatan. Sama seperti tadi Bu Isa, tahapannya ada mendaftar PBG, terus mengikuti seleksi administrasi, mengikuti pretest, dan akhirnya mendapatkan penempatan dan melaksanakan PBG prajabatan itu pada tahun 2022 kemarin. Nah, untuk yang tahun kedua, tahun ini khususnya, nah sebenarnya berarti untuk tahun ini, tahun kedua ini saya menyusun agar tentang optimalisasi laboratorium IPA dalam pembelajaran terutama. Nah, pada tahapannya itu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan laboratorium IPA, menginventarisasi peralatan, penyusunan kebutuhan laboratorium, melengkapi kebutuhan laboratorium secara bertahap, penyusunan jadwal penggunaan laboratorium. Nah, ini pada rencana kerja ini mengimplementasikan dari core value berakhlak khususnya pada loyal, atau yang pertama berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Pada tahun ketiganya diharapkan saya ingin mengembangkan media sosial dan website SMP Negeri 2 Comal, dan sebenarnya sudah mulai dirintis dari setahun 2 tahun belakangan ini bersama saya dan teman saya sudah ini ada tahapan-tahapannya, ada pengembangan website, terus menyiapkan media sosial, membuat daftar konten, dan terakhir adalah aplikasi konten sekolah. Seperti kemarin ada kegiatan digitalis dan kegiatan jeda semester, itu sudah dimasukkan ke website SMP Negeri 2 dan juga sudah termuat di koran dan Pekalongan. Silakan Bapak Ibu, silakan bisa nanti juga dilihat. Terus tanggapan yang keempat, nah kita di sini mempunyai dua laboratorium komputer yang seringkali untuk pada hari biasa itu sering tidak digunakan. Nah, khususnya untuk rencana kerja saya tahun keempat itu peningkatan literasi dan numerasi IPA dengan memanfaatkan laboratorium komputer. Tahapannya koordinasi dengan kepala sekolah dan kepala laboratorium komputer, menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi IPA, penyusunan soal latihan literasi dan numerasi IPA, menginput soal latihan dalam aplikasi, melakukan pembelajaran di laboratorium komputer. Nah, ini mengimplementasikan value berakhlak, yaitu adaptif, yaitu menguasai dinamika perkembangan teknologi dan kolaboratif bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, terakhir tujuannya ini sebenarnya nanti rencananya saya akan diintegrasikan dalam pembelajaran itu dalam memanfaatkan sampah organik. Ini selain bisa dimanfaatkan nanti untuk pembelajaran diintegrasikan, itu juga bisa sebagai salah satu tema di B5. Nanti bisa salah satu temanya mengambil tentang pemanfaatan sampah organik untuk dijadikan sebagai pupuk kompos. Nah, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Silakan apabila ada pertanyaan, saran ataupun kritik, saya harapkan. Terima kasih.
terima kasih Pak Anton atas waktunya. Ini langsung ke program berarti ini ya? Aksi nyata atau langsung ke cara kerja yang aplikatif di sekolah gitu ya. Dan ini saya lihat memang sudah sangat baik, terutama ini nanti bisa menjadi semacam program unggulan di sekolah, yaitu yang tahun terakhir tahun ke-5 rencana kerja dari Bapak Anton adalah pemanfaatan sampah organik atau ekoenzim dan kompos. Nah, saya ingin saya tertarik ingin lebih tahu lebih lanjut kira-kira tahapannya seperti apa untuk pemanfaatan sampah organik ini dalam realisasinya, apa yang nanti akan dilakukan oleh siswa-siswa dan apa yang direncanakan oleh Bapak Anton untuk siswa-siswa tersebut. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Ya, untuk kompos ini rencananya pada tahap ini pada pembuatannya itu kita harus pertama yang sama-sama di SMP Negeri 2 Comal itu sebenarnya dulu sudah ada 2 tempat sampah yang untuk memisahkan antara sampah yang organik dan sampah yang non organik. Tetapi kenyataannya memang akhirnya karena masih siswa-siswanya aktif mungkin ya, jadi pada sepertinya sudah tidak ada, cuma ada 1 tempat sampah. Nah, tahapannya nanti mungkin pada tahap pembuatannya berarti anak-anak harus, karena ini awalnya ini berarti direncanakan untuk 1 kelas dulu. Saya rencanakan untuk 1 kelas dulu, berarti 1 kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti tiap kelompok bawa sampah rumah tangga yang ada di rumahnya, misalnya sampah buah, sampah daun, sampah ketan, sampah bekas sayuran. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam 1 wadah. Sebenarnya itu membuatnya kan menggunakan suatu wadah. Nah, wadahnya karena di sini kalau misalnya di SMP Negeri 2 tidak ada lahannya, berarti membutuhkan suatu wadahnya ya, berarti kalau misalnya kita berkelas saja wadahnya tidak usah terlalu besar. Nanti 1 wadah itu diisi tanah, terus sampah-sampahnya dan nanti ditumpuk sama sekam apa namanya ya, kulit kelapa atau kulit padi. Nah, kulit padi dan nanti bagian paling atasnya itu ditutupi dengan tanah. Nanti itu dibiarkan saja. Selain dibiarkan, sebelumnya harus dikasihkan oleh cairan EM ya. Dan itu dibiarkan selama 3 minggu. Nanti insya Allah akan jadi pupuk kompos yang nanti berguna untuk kemarin untuk program, sebenarnya untuk membantu program sekolah, terutama yang kemarin dicanangkan program Gubri. Jadi kita bisa membuat pupuknya sendiri. Nanti pupuknya itu bisa digunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang dicanangkan pada program Gubri tersebut. Seperti itu Pak. Ya, ada lagi teman-teman? Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum